diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan tertentu. Untuk mengetahui tujuan dari hukum tentunya dapat ditarik dari nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum, yaitu nilai kepastian, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Dari nilai dasar itu, tentunya dapat ditarik tujuan dari hukum, yaitu untuk mencapai kepastian hukum, untuk mencapai keadilan, untuk membawa kemanfaatan bagi segenap lapisan masyarakat. Prof. Esmi Warasi mengemukakan 3 tujuan dari hukum, yaitu pertama, hukum bertujuan untuk menemukan suatu keadilan, atau disebut dengan teori etis. Aristoteles membagi keadilan menjadi 2, yaitu keadilan distributif atau keadilan yang sesuai dengan haknya, dan keadilan komutatif atau keadilan yang menitikberatkan suatu jumlah yang diperoleh setiap orang. 2. Hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi manusia, atau disebut dengan the greatest happiness of the greatest number, atau disebut dengan teori utilitas. Ketiga, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, atau disebut dengan teori campuran. Adapun salah satu kasus yang kami ambil yaitu kasus Nenek Mina. Kasus ini berawal dari Nenek Mina yang mengambil 3 buah kakao yang jatuh dari pohonnya di perkebunan PT Rumpun Sari Antan untuk dibawa pulang dan dijadikan benih. Kemudian kakao itu diletakkan di tanah dan Nenek Mina melanjutkan pekerjaannya membersihkan kebun kakao. Ketika mandor datang dan melihat 3 buah kakao, maka ia mencari siapa yang mengambil kakao tersebut, dan diketahui bahwa Nenek Mina lah yang mengambilnya. Lalu mandor menuduh Nenek Mina telah mencuri. Nenek Mina meminta maaf dan mengembalikan kakao tersebut, namun mandor tidak memperdulikan permintaan maaf dari Nenek Mina dan tetap melanjutkannya ke pihak yang berwajib. Kasus ini menjadi aneh ketika mandor membawa 3 buah kakao ke Kejaksaan Negeri untuk dijadikan barang bukti. Kemudian Kejaksaan Negeri Purwokerto menetapkan Nenek Mina bersalah dan dijatuhi pidana selama 1 bulan 15 hari selama masa percobaan. Membahas mengenai penegakan hukum progresif sebagai solusi. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi seperti kasus Mina membuat rasa keadilan masyarakat terganggu sehingga diperlukan suatu pendekatan penegakan hukum yang relevan. Penegakan hukum menurut Prof. Sajib Turaharjo bahwa ia mengatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, maka persoalan yang sering muncul adalah berkaitan nilai apa yang akan diutamakan. Apakah nilai kepastian hukum, nilai keadilan, atau nilai kemanfaatan? Jadi ketiga nilai ini yang sering bersitegang satu sama lain, karena mementingkan satu nilai akan mengorbankan nilai yang lain, terutama nilai keadilan, yang merupakan nilai tertinggi dari hukum dan sudah semestinya ditegakkan. Nilai keadilan ini sering bertabrakan dengan nilai kepastian, tetapi nilai keadilan tidak semestinya dikorbankan demi mengejar kepastian. Karena kenapa? Karena hal itu akan membuat hukum kehilangan ruhnya dan hukum semakin jauh dari harapan masyarakat. Lalu Roberto M. Unger mengatakan semakin keadilan dikorbankan demi logika peraturan, semakin lebar jarak antara hukum pemerintah dan sentimen akan kebenaran. Akibatnya apa? Akibatnya hukum kehilangan kejernihannya, juga legitimasinya di mata orang awam. Kasus-kasus seperti Mina ini adalah contoh kecil dari kasus-kasus seperti Mina ini adalah contoh kecil dari ketidakberdayaan aparat terhadap positivisme hukum yang dianut bangsa ini, sehingga positivisme tersebut seperti bola liar yang akan mengenai siapa saja. Hal ini terlihat ketika hakim pada sidang vonis Mina sampai menangis ketika membacakan putusan. Pada diri hakim tersebut tersirat upaya ketidaksetujuannya akan putusan yang dijatuhkannya sendiri. Akan tetapi, seakan-akan hakim tidak menemukan solusi untuk membebaskan Mina dari jeratan hukum, karena proses sudah berjalan dan kenyataan bukti sudah lengkap.
Jadi, jembatan penghubung yang dapat menghubungkan antar kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam penegakan hukum adalah meramu ketiganya. Akan tetapi, tidak mudah untuk meramu ketiga nilai tersebut karena mempunyai hubungan ketegangan. Hal ini akan terpecahkan ketika menggunakan pandangan hukum progresif yang digagas oleh Prof. Sajipto Raharjo. Konsep penegakan hukum progresif sangat relevan untuk membenahi sistem hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum progresif mengandung karakter antara lain. Yang pertama, hukum progresif berpandangan hukum untuk manusia, sehingga hukum itu harus menjamin kebahagiaan manusia. Yang kedua, hukum bukanlah institusi yang absolut, otonom, dan final, melainkan merupakan realitas yang dinamis, bergerak dan berubah sesuai zamannya. Dan yang terakhir, hukum progresif. Hukum progresif mengutamakan keadilan, pro rakyat, dan anti diskriminasi serta anti anarki. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika kita berbicara mengenai hukum, yang ada di pikiran kita adalah hukum itu adalah adil atau berkeadilan. Tetapi faktanya hukum tidak seperti apa yang kita harapkan. Contohnya, ada beberapa kasus di mana kasus tersebut menggambarkan bahwa hukum di Indonesia itu memang buram. Contohnya yaitu seorang dengan kambing dan pencuri, di mana seorang dengan kambing ini dipenjara atas tindakan pembunuhan karena sedang berusaha melindungi hewan ternaknya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah karena adanya celah dalam hukum, di mana badan hukum yaitu polisi badan hukum seperti polisi berbeda dengan yang dulu. Di zaman sekarang, ketika seseorang mendaftar polisi, maka bisa masuk ke kepolisian dengan cara melalui orang dalam atau dengan segokan. Karena kasus tersebut banyak orang yang bukan di bidangnya menjadi polisi, sehingga timbullah kesalahpahaman terhadap hukum, di mana seorang dengan kambing yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap pencuri tadi itu dipenjara karena adanya kesalahan perspektif dalam memahami hukum. Sebenarnya hukum di Indonesia itu terbukti buram sudah sejak zaman dahulu, sejak VOC masuk ke Indonesia. VOC di sini adalah seorang pedagang yang ingin berbisnis di Indonesia, sampai akhirnya Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun yang lalu. Ketika ada kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, orang-orang dari Indonesia itu dipekerjakan. Tetapi kesalahpahaman di sini terjadi di mana kita menganggap bahwa kerja paksa itu tidak digaji. Sebenarnya gajinya ada, tetapi dikorupsi oleh pemerintah lokal. Dari situlah cikal bakal korupsi Indonesia dimulai. Solusi yang bisa saya berikan untuk mengatasi potret buramnya hukum di Indonesia adalah dengan memperkuat regulasi. Seperti ketika ingin mendaftar ke kepolisian, maka diharapkan kepada calon polisi untuk menghafal pasal-pasal agar tidak terjadi lagi seperti kasus-kasus yang pernah viral sebelumnya. Audio Jungle.